Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengenai memahami struktur karya ilmiah. Teman-teman di sini, apakah tahu struktur karya ilmiah terdiri atas berapa bagian? Baik, untuk lebih jelasnya, kita akan belajar bersama-sama. Jadi, struktur karya ilmiah terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Mari kita pelajari bersama. Struktur karya ilmiah yang pertama, bagian awal. Pada bagian tersebut, di dalamnya meliputi judul, nama penulis dan afiliasi, abstrak, dan kata kunci. Yang pertama, judul. Judul dapat dengan jelas dan singkat menunjukkan karya ilmiah. Judul menunjukkan subjek penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, dan ruang lingkup atau batasan penelitian. Yang kedua, nama penulis dan afiliasi. Nama penulis artikel ilmiah ditulis tanpa menggunakan gelar. Nama belakang tidak boleh disingkat karena akan digunakan saat dikutip oleh orang yang menggunakan karya ilmiah tersebut sebagai acuan. Afiliasi adalah nama institusi tempat penulis bekerja atau bersekolah. Yang ketiga, abstrak. Abstrak berupa rangkuman karya ilmiah dalam satu paragraf singkat. Yang keempat, kata kunci. Kata kunci mewakili topik sesuai bidang ilmu yang dikupas atau dianalisis dalam karya ilmiah tersebut. Struktur karya ilmiah yang kedua yaitu bagian inti. Pada bagian tersebut, di dalamnya meliputi pendahuluan, kerangka teoritis, metodologi penelitian, pembahasan, serta simpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang kedua, kerangka teoritis. Bagian ini disebut juga landasan teori atau kajian pustaka. Kerangka teoritis berisi penjelasan mengenai kajian beberapa penelitian sebelumnya dan kajian teori-teori yang relevan dengan topik permasalahan. Yang ketiga, metodologi penelitian berisi langkah-langkah atau prosedur penelitian yang mencakup persiapan, penentuan sumber data, pengumpulan data, pengolahan, dan pelaporan. Yang keempat, pembahasan. Menurut Muklisin, pembahasan menjelaskan makna yang terungkap dari hasil. Penjelasan ini juga mengenai makna ilmiahnya, dibanding dengan teori yang berlaku di kalangan ilmuwan. Yang kelima, simpulan dan saran. Menurut Muklisin, simpulan harus mengacu kepada tujuan. Pada simpulan, tujuan harus terjawab dengan tegas. Hasil penelitian disampaikan apa adanya, walaupun kurang sesuai dengan hipotesis awal. Struktur karya ilmiah yang ketiga yaitu bagian akhir. Pada bagian tersebut, di dalamnya meliputi daftar pustaka dan lampiran jika ada. Yang pertama, daftar pustaka berupa deretan referensi atau sumber pustaka yang dibaca dan dipakai dalam menyusun karya ilmiah. Sumber pustaka baik berupa buku, artikel jurnal, maupun yang berasal dari internet, ditulis berurutan secara alfabetis. Yang kedua, lampiran. Lampiran ini bersifat opsional. Lampiran biasanya berupa data tambahan
atau data pendukung yang tidak dimasukkan dalam naskah utama. Perlu diketahui bahwa karya ilmiah populer umumnya ditemui di media massa, baik cetak maupun digital. Struktur penulisan lebih sederhana dan ringkas. Biasanya karya ilmiah populer tidak menggunakan alat pengatur grafis pendukung maupun daftar pustaka. Kalimatnya sederhana, lancar, tetapi tetap berisi fakta, bukan rekaan. Karya ilmiah semi formal dan formal disusun mengikuti struktur penulisan tertentu yang lebih kompleks. Secara umum, struktur penulisan berupa judul, kata pengantar, pendahuluan, pembahasan atau analisis, simpulan, dan daftar pustaka. Alat pengatur grafis pendukung seperti tabel, peta, grafik, dan sebagainya digunakan pada bagian pembahasan. Skripsi, tesis, atau disertasi mengacu pada struktur karya ilmiah formal. Selain struktur yang terdapat pada bentuk semi formal, terdapat juga lampiran-lampiran yang ditambahkan pada bagian akhir karya ilmiah. Penjelasan pada setiap struktur juga lebih detail dan kompleks. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan di atas mengenai struktur karya ilmiah, semoga teman-teman dapat memahami materi tersebut dan menerapkan dalam pembelajaran. Sekian dan terima kasih.